Selamat siang rekan-rekan. Kita mulai untuk training hari ini ya. Harusnya gitu ya, harusnya tes gitu ya. Boleh kita foto bersama dulu di awal-awal? Boleh dibuka kameranya biar nanti lebih tenang proses perjalanan berikutnya. Kita foto bersama dulu, teman-teman. Satu, dua, dua layar ya, dua kali ya. Satu, dua, tiga. Ya, lalu lanjut ke layar kedua. Definisi tes anak itu adalah alat bantu ya Bapak Ibu. Ini poin yang penting adalah alat bantu. Jadi kita tidak boleh bergantung hanya pada alat. Gitu. Jadi artinya kenapa? Kalau kita sebagai psikologis diwariskan observasi sama wawancara itu yang paling utama. Lalu untuk membantu supaya cepat, supaya bisa massal, itu kita menggunakan alat tes, gitu ya. Jadi ingat jangan menggantungkan seluruh kesimpulan pada alat tes. Kesimpulan itu didapat dari interaksi, hasil tes, hasil observasi, hasil wawancara, hasil anamnesa, data demografis dan lain-lain gitu ya. Jadi itu yang kita namakan dengan integrasi. Utamanya karakter tes anak itu adalah bahwa tes anak itu biasanya berubah normanya itu lebih ketat gitu ya. Dia biasanya normanya per 6 bulan gitu. Karena apa? Anak itu perubahannya cepat gitu ya. Finland Maturity Social Maturity Scale ini dikembangkan oleh Edgar Edol. Ini sebenarnya tesnya sudah cukup lama. Gitu. Nah, di sini memang dalam hal prinsip FSMS di sini adalah mengevaluasi perkembangan individu. Nah, ini kita lihat nih dari perkembangannya gitu ya. Nah, di sini memang dalam hal prinsip FSMS di sini adalah mengevaluasi perkembangan individu. Nah, ini kita lihat nih dari perkembangannya gitu ya. Nah, jadi perkembangan ini memang dilihat dari kegiatan ya, kegiatan. Nah, ini makanya agak lucu nih. Sebenarnya kalau FSMS ini ada softwarenya nggak? Sebenarnya FSMS itu cuma berisi indikator gitu. Jadi untuk kita ngelihat ini ya, kita lihatnya harusnya cuma indikatornya aja gitu ya. Indikator perkembangan gitu. Oke, sebelumnya perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Dia. Jadi saya dari tim asesmen Harana Dia. Di sini saya akan membantu untuk menjelaskan berkaitan dengan proses administrasi dari tes VSMS sendiri. Gitu. Jadi seperti yang sudah dijelaskan juga sebelumnya, di VSMS ini memang melihat pada indikator-indikator perkembangan, gitu ya. Jadi di sini kita akan melihat 8 kategori di PSMS ini sendiri gitu. Jadi setiap itemnya di alat tes PSMS ini mengukur ke 8 kategori ini. Nah, jadi si self-help general ini adalah kategori yang dia melihat pada kemampuan anak dalam menolong dirinya sendiri. Oke, nah dari 8 kategori tersebut sebenarnya kemampuan bersosialisasi dan berkomunikasi itu lebih penting gitu ya, atau yang menjadi fokus utamanya. Di sini alat-alat yang kita butuhkan adalah worksheet-nya sendiri. Worksheet ini berupa alat tesnya dan lembar untuk melakukan ini ya, scoringnya gitu, atau lembar terpisah untuk kita menginput scoringnya seperti itu. Oke, mari kita lanjutkan proses administrasinya. Jadi langkah pertama yang harus Bapak Ibu lakukan di sini adalah untuk menentukan chronological age-nya dulu ya, atau usia kronologis dari anak. Di VSMS ini sendiri, ini ada beberapa bentuk skor yang dapat diberikan pada anak ya. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 jenis skor yang dapat diberikan untuk anak. Untuk proses administrasi atau scoring dari VSMS ini sendiri. Jadi yang pertama ini kita harus menentukan skor basal atau skor dasarnya. Nah, biasanya untuk memudahkan proses administrasi, itu ketika kita sedang melakukan tes, itu kita langsung memberikan skornya di pinggir-pinggir itemnya gitu. Jadi agar kita juga tetap ingat gitu bahwa di item tersebut si anak dapat skor berapa atau mendapatkan skor apa gitu. Jadi boleh di-share ya, Pak ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Terima kasih Mbak Dia, Pak Medi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam.